Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan. Anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita telah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang merupakan yang akan mendatangkan maghfirah, bulan yang memberikan pencerahan kepada spiritualitas kita, dan pada saat yang berbahagia ini, kita bersama-sama mendengarkan radio 1,5 FM. Dan saat ini kaum muslimin dan muslimat yang berada di seantero dunia telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita tahu bersama bahwa mari sama-sama kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan sambutan yang luar biasa meriahnya, dan ini merupakan salah satu tata cara kita menyambut bulan suci Ramadan sebagai orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya dalam setiap aspek nafas kita, dalam setiap aspek gerakan kita, dalam setiap aktivitas kita, selalu kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jiwa kita, yang memiliki alam semesta ini. Oleh karena itulah maka di bulan suci Ramadan ini kita bisa sama-sama ketahui dan kita bisa sama-sama pahami bahwa Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, agar kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa menghisap diri kita, agar kita bisa jauh dari nilai-nilai yang tidak baik. Itulah sebabnya banyak sekali ayat-ayat dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan anjuran kepada kita agar kita dapat berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan yang kita cintai ini. Oleh karena itulah, hadirin pemirsa para pendengar dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa, dan puasa ini dimulai sejak terbit fajar dan sampai dengan terbenamnya matahari. Kalau kita kalkulasi ibadah puasa Ramadan ini, khususnya kita di Ambon atau di Indonesia, itu jumlahnya hanya 14 jam saja. Karena ada puasa yang dilakukan oleh umat-umat di negara-negara lain, itu memiliki jam yang agak berbeda. Ada yang 17 jam, ada yang 18 jam, ada sampai 22 jam. Karena memang karakteristik ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan di Indonesia ini itu paling tinggi 14 jam. Nah, itulah sebabnya kita sebagai umat Islam dapat memenuhi target atau ibadah kita sejak terbit fajar. Dan ibadah puasa Ramadan ini merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Maka bisa kita lihat ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang menyuruh kita untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Itulah sebabnya karena puasa ini menjadi kewajiban, maka sejak kita akil balik sampai orang yang usia renta, itu dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Karena unsur kewajiban inilah, kalau saya secara pribadi menganggap bahwa puasa ini menjadi kebutuhan kita. Kenapa menjadi kebutuhan kita? Karena memang tubuh kita ini sebulan penuh harus kita tata, harus kita istirahatkan dalam beraktivitas yang tidak diinginkan di dalam Islam. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam satu kisah dikisahkan bahwa ada seorang raja, dan ini sudah dikenal dunia, yang namanya Iskandar Zulkarnain, atau yang biasa dikenal dengan Iskandar atau Alexander Agung. Tetapi para ahli sejarawan menganggap bahwa Alexander Agung itu berbeda dengan Iskandar Zulkarnain. Itu Iskandar Zulkarnain
dengan pasukan dan bala tentaranya, dia menyuruh kepada bala tentaranya ketika dia berada di satu negeri, dia mengatakan kepada para bala tentaranya di suatu kampung, dia mengatakan bahwa ketika Anda berjalan sebentar nanti, ketika Anda akan melewati satu sungai, maka Anda harus, atau kalian semua harus mengambil apa-apa yang Anda injak atau yang kalian injak. Lalu pasukan itu dibagi dalam 3 kategori. Pasukan yang pertama, dia melakukan perjalanan ketika melewati sungai, pasukan ini tidak mengambil sesuatu dari sungai itu. Padahal dia telah menjanjikan untuk mengambil apa saja yang bisa diambil. Lalu lewatlah satu pasukan yang pertama tanpa mengambil satu barang yang ada di sungai itu. Lalu dia melepaskan pasukan yang kedua. Pasukan yang kedua ini pun tidak mengambil sesuatu, hanya dia mengambil sebagian saja, sedikit sekali yang diambil di sungai yang telah dilewati. Lalu pada pertengahan terakhir jam 3 malam, dia melepaskan pasukan yang ketiga. Dan pasukan yang ketiga ini pun kemudian mengambil seluruh barang atau apa-apa yang didapati di sungai itu. Lalu sampai di tempat tujuan, Iskandar Dzulkarnain ini bertanya kepada pasukannya, "Wahai para pasukanku, apa yang Anda dapatkan di sungai yang telah Anda lewati?" Lalu mereka semua mulai melihat, ada pasukan pertama itu, tidak ada apa-apa yang diambil. Pasukan kedua mengambil sebagian saja. Dan pasukan yang ketiga mengambil begitu banyak barang. Ternyata apa jadinya? Yang diambil dari kolam atau dari sungai yang telah mereka lewati itu adalah intan, berlian, dan permata. Nah, itulah sebabnya maka kalau kita kategorikan dengan ibadah puasa ini sama dengan 3 pasukan yang telah melewati sungai itu. Oleh karena itu, mari kita mengambil seluruh bahan, seluruh barang yang ada di sungai itu. Karena dengan begitu, kita akan mendapatkan keistimewaan. Karena di bulan suci Ramadan ini, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, agar kita bisa mengambil intisari nilai-nilai hikmah spiritual dengan cara bertadarus Al-Quran, dengan cara beramal di Ramadan, agar kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selesai dari ibadah suci Ramadan itu, kita disebut atau digelar dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah salah satu unsur atau predikat yang akan diperoleh oleh setiap orang yang telah melewati bulan suci Ramadan, agar kita semua kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.